Tuhan mencari orang-orang yang demikian. Kalau saudara hidup dengan dipenuhi Roh Kudus, engkau punya otoritas dan wibawa ilahi. Engkau menjadi kesaksian bagi keluargamu karena engkau menyatakan kebenaran. Kau gak perlu takut. Ya, saya selalu berkata kalau orang bilang, Bu, saya itu begini Bu, kan kakak saya itu begini, itu saya, kamu ngomong dong. Kamu hidup gak benar loh. Tapi saya enggak berani. Kakak saya tuh kumpul kebo. Yuk kenapa kamu enggak tegur? Saya enggak berani Bu. Nanti dipikir kepo. Nanti gini. Lalu saudara yang terakhir dikatakan di sana. Ya. Kita baca bersama. Bahwa Roh Kudus itu akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ya. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata di sana 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Enggak main-main loh saudara. Ayat ini berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, yang pertama kita menerima kuasa. Wow, enggak itu? Kuasa itu diberi oleh Tuhan bagi kita loh. Iya, sayang sekali banyak orang Kristen tidak memakai kuasa itu yang diberikan. Karena kita tidak menerima Roh Kudus. Engkau akan menerima kuasa. Ini Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Ini Yesus yang ngomong. Tapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Pertama-tama dimulai dari Yerusalem. Lalu sampai ke Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Kenapa banyak orang Kristen takut bersaksi? Karena tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Orang kalau punya Roh Kudus, dia selalu rindu menceritakan tentang Tuhan. Coba kalau seluruh jemaat ini dipenuhi Roh Kudus, lalu engkau punya roh ya yang rindu untuk bersaksi. Kau ketemu orang siapa aja kau pengen cerita tentang Tuhan. Ya, waktu kita duduk makan kita ngomong tentang Tuhan. Dimanapun kita cerita tentang Tuhan. Kepada anak-anakmu engkau akan bercerita tentang Tuhan. Karena hidupmu dipenuhi Roh Kudus. Saya selalu kalau sama anak-anak di mobil, di rumah, di meja makan saya selalu bilang, Dek ingat ya, Tuhan itu hidup. Itu perkataan Roh Kudus saudara. Setiap hari kau berkumpul dengan anakmu, apa yang kau ceritakan? Hello? Ya, ceritakan firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi kesaksian. Saudara lihat, Petrus adalah seorang pecundang ketika dia belum dipenuhi Roh Kudus. Waktu Yesus ditangkap, Petrus bilang, aku tidak kenal dia. Yang benar, kamu sering loh jalan sama dia. Lu gak usah pura-pura, kita sering lihat. Enggak, sumpah demi Allah. Aku tidak kenal. Lalu yang satu lagi bilang, kamu duduk makan sama dia sering. Ya Allah benar, aku tidak kenal. Lalu ayam berkokok 3 kali. Saudara tahu, ketika akhirnya mereka menunggu pencurahan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Lalu Roh Kudus datang seperti hembusan angin. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 21 berkata begini. Petrus berdiri saudara. Ketika orang-orang itu bilang begini. Ya wah mereka ini sudah mabuk. Ya mereka ini pasti orang-orang yang. Coba mereka berkata-kata ini apa yang mereka ngomong. Ya. Lalu Petrus dengan kuasa Roh Kudus, tadinya dia cucungut yang tidak berani. Dia takut jangan sampai orang Yahudi tangkap dia. Tapi waktu Roh Kudus penuh atas mereka, Petrus berdiri dan berkata begini. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat. Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Dan telah kamu salibkan dan kamu bunuh di tangan bangsa-bangsa durhaka. Siapa yang ngomong ini? Petrus. Yang waktu itu ditanya, kamu makan tuh sama dia? Enggak, demi Allah. Aku enggak kenal. Kamu loh murid-muridnya kan? Enggak. Wow.
Kenapa bisa tiba-tiba Petrus yang tadinya seorang yang takut melihat Yesus ditangkap. Dia berdiri dan langsung berkata, Yesus, dia yang datang diutus oleh Allah. Tapi yang kamu salibkan, yang kamu bunuh di tangan bangsa-bangsa durhaka. Orang kalau penuh Roh Kudus dia gak takut menyampaikan kebenaran, saudara. Amin. Gak takut. Karena dia tahu bahwa roh yang besar ada di dalam hidupnya. Tuhan mencari orang-orang yang demikian. Kalau saudara hidup dengan dipenuhi Roh Kudus, engkau punya otoritas dan wibawa ilahi. Engkau menjadi kesaksian bagi keluargamu. Karena engkau menyatakan kebenaran. Engkau gak perlu takut. Ya, saya selalu berkata kalau orang bilang, Bu, saya itu begini, Bu. Kan kakak saya itu begini. Itu saya, kamu ngomong dong. Kamu hidup gak benar loh. Tapi saya enggak berani. Kakak saya tuh kumpul kebo. Ya kenapa kamu enggak tegur? Saya enggak berani, Bu. Nanti dipikir kepo. Nanti gini. Kalau kau punya Roh Kudus, kau enggak perlu takut. Ya, karena yang kau sampaikan itu kebenaran. Amin, saudara. Ya, saya ini dibilang orang Ibu Dewi itu kalau khotbah ceplas-ceplos. Ya saya enggak ada urusan kok. Yang saya sampaikan firman Tuhan. Saudara terima puji Tuhan, enggak terima juga ya kebangetan. Iya toh? Iya. Saya enggak pernah peduli. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau siapapun saudara. Emang gue pikirin. Kebenaran adalah kebenaran. Harus disampaikan. Tidak perlu ada yang ditutupi. Kalau Roh Kudus ada dalam diri, tiba-tiba lo Petrus berdiri. Langsung dibilang, kamu. Yang tadinya sembunyi, ketakutan. Mereka bersembunyi di loteng ketika waktu Yesus ditangkap. Tapi tiba-tiba Roh Kudus penuh. Dia berdiri dan dia tunjuk semua itu orang-orang di situ. Kamu orang-orang yang durhaka. Pasti teman-temannya gue jawabin, bullshit nih Petrus. Ya, berani banget dia ngomong begitu. Kamu orang-orang durhaka. Tetapi Allah, dia berkata, membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Wih, Petrus yang tadinya gak bisa ngomong. Yang tadinya ketakutan. Tiba-tiba Roh Kristus, Roh Kudus menguasai dia. Ini perkataannya siapa, saudara? Ini bukan perkataannya Petrus loh. Ini perkataan Roh Kudus. Amin. Waktu Roh Kudus ada dalam hidupmu, saudara, cara berkatamu berbeda. Engkau gak takut, engkau ketemu orang yang hidup dalam dosa, tegur saudara. Tegur, apalagi itu keluarga kita. Kasih tahu. Ya, karena kita salah kalau kita gak kasih tahu. Kita kompromi kalau kita gak kasih tahu. Ya, mau siapapun dia. Saya ketemu keluarga saya, bolak-balik selingkuh. Saya ngomong, kamu bertobat ya, jangan selingkuh terus loh. Kalau hidupmu mau diberkati, hormati Tuhan. Kau tidak menghormati Tuhan, kutuk hidupmu. Terserah lu mau terima mau kagak, itu kebenaran. Amin. Biarlah hidup kita dipakai oleh Roh Kudus, saudara, menjadi kesaksian. Siapa Thomas? Thomas adalah orang yang berkata ketika Petrus bilang, bro, dia menyatakan diri kepada kami. Yesus hidup. Thomas bilang, alah lu gak usah berhalusinasi lah. Hello, gue lihat sendiri loh, dia mati di atas kayu salib. Kenapa kalian gak bisa terima sih kematiannya sampai kalian berharap-harap dia muncul? Selama Yesus tidak datang sendiri kepadaku dan menunjukkan lubang di lambungnya, dan selama aku tidak mencucukkan jari ke dalam lambungnya, aku tidak bakal percaya kalau Yesus itu hidup. Kemana setiap firman yang sudah Yesus tanamkan kepada Thomas selama 3 tahun ada di bumi? Hilang begitu saja. Tapi waktu Thomas dipenuhi Roh Kudus dan Yesus datang benar-benar di hadapan dia dan berkata, Thomas, ini lambungku yang berlubang. Murid-murid gak ngomong loh, Sus, kata Thomas, lu harus kasih lambungmu yang berlubang supaya dia cucuk darinya. Enggak, Tuhan itu maha tahu. Makanya waktu Yesus menampakkan diri, ada Thomas. Yesus bilang, Thomas, ini tanganku yang berlubang, ini lambungku yang berlubang. Cucukkan jari. Di situ Thomas menangis dan dia berkata, ampuni aku Tuhan. Ketika mereka menunggu di kamar loteng untuk mereka dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Saudara tahu, Thomas itu pergi ke daerah Iran dan Irak, ke daerah India. Dia memenangkan kota demi kota. Dia bersaksi tentang nama Yesus. Thomas yang bawa Injil masuk. Pertama kali di Iran, di Irak,
Dan beberapa gereja dibangun atas dasar pelayanan Thomas di sana. Bukan cuma itu, sampai akhirnya Thomas mati sebagai martir bagi nama Tuhan Yesus. Katakan, amin. Roh keperkasaan ada dalam diri mereka. Mereka semua rata-rata mati dibunuh menjadi martir. Waktu Roh Kudus penuh atas hidup kita, tidak ada yang perlu kita takuti di dunia ini, saudara. Karena Roh itu lebih besar dalam diri kita. Saudara, kita percaya waktu Roh Kudus yang hidup dalam kita itu benar-benar ada. Apa yang dia tidak bisa lakukan dalam hidupmu dan hidupku, dia sanggup lakukan. Ya, jangan pernah menyerah dengan keadaanmu hari ini. Apa syarat Roh Kudus penuh di hidup kita? Cuma satu, bilang, Roh Kudus, aku buka hati bagimu, masuk dalam hidup.